Pak, saya mau nanya ini, Pak. Silakan. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan marah-marah. Saya juga jadi takut ini. Iya, Pak. Silakan. Tadi Bapak bilang sekali Yesus tetap Yesus. Ya, Jangan betul. mencintai apapun lebih dari cintamu kepada Tuhan. Betul. Nah, terus gimana sama orang yang mencintai orang sama beda agama gitu? Apa itu termasuk menduakan Tuhan? Tapi kan kalau kata orang, gimana ya? Orang itu jodoh dari Tuhan gitu. Gimana itu, Pak? Ada jodoh dari Tuhan itu ada kriterianya. Di Alkitab itu, pokoknya semua hal yang, makanya tadi saya bilang, memilih segala sesuatu harus dimulai dari tanya Tuhan. Tanya Tuhan itu kan kalau saudara nggak, tanya Tuhan itu caranya dari mana? Ya baca Alkitab. Ciri-ciri pasangan dari Tuhan ya. Pertama itu, kalau pilih pasangan yang pasti dari Tuhan itu harus beda jenis kelamin. Yang kedua, harus satu iman ya. Kenapa? Kita nggak bisa sehati kalau imannya pasti beda. Itu tidak mungkin. Kita nggak bisa sehati kalau beda imannya. Sudah cari siapa aja deh. Kalau udah hatinya Tuhannya beda, keyakinannya beda, kita nggak bisa sehati. Udah pasti. Walaupun dibikin, kecuali kita belajar menyesuaikan. Tapi belajar menyesuaikan itu Tuhan tidak mau. Tuhan hanya satu di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga harus dari Tuhan. Nah, dari Tuhan itu gimana caranya? Nah, cara tahu dari Tuhan itu begini. Taruh hati sudah sama Tuhan, supaya kalau ada yang mau dapat hati saudara, dia dapat dalam tangan Tuhan. Ingat ya, taruh hatimu sama Tuhan, supaya kalau ada yang mau dapat hatimu, dia dapat dalam tangan Tuhan. Karena kalau orang yang mau dapat hatimu dalam tangan Tuhan, dia pasti cari juga dalam Tuhan. Dan Tuhan itu nggak mungkin kasih hatimu untuk orang yang salah. Kalau ada yang mau cari yang terbaik dari Tuhan, Tuhan akan kasih yang terbaik. Makanya taruh hatimu sama Tuhan. Supaya kalau ada yang mau dapat hatimu, dia dapat dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan hatimu kepada pribadi yang salah. Kemudian yang kedua, taruh hatimu sama Tuhan. Biar Tuhan yang cari hati yang cocok untuk hati kamu. Taruh hatimu sama Tuhan. Jangan kamu yang nyari. Taruh hatimu sama Tuhan. Waktu saudara taruh hati sama Tuhan, Tuhan tahu ini hatimu ini pantas untuk yang mana. Tuhan akan cari hati yang tepat untuk hati kamu. Dan itu nggak mungkin salah. Tapi kalau saudara yang cari, walaupun menurut saudara tepat, belum tentu tepat. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih tahu mana yang cocok untuk hati kita. Karena Tuhan yang bikin kita. Jadi cara tahu hati kita, jodoh kita dari Tuhan itu, yang ketiga itu, taruh hatimu sama Tuhan, biar Tuhan yang bawa hati yang tepat untuk hati kamu. Kalau Tuhan yang bawa, nggak mungkin salah. Tuhan kasih pas gitu, kliknya pas. Taruh hatimu sama Tuhan, supaya kalau ada yang mau dapat hatimu, dia dapat dalam tangan Tuhan. Jangan dapat di tempat lain. Kalau dapat di dalam tangan Tuhan, nggak mungkin salah. Tuhan tidak kasih yang terbaik dari dia untuk orang salah. Pasti dia kasih juga orang yang tepat, orang yang terbaik. Jadi kalau cari pasangan beda agama, itu mau alasan apapun, di awal salah. Makanya sebelum saudara menikah, jangankan tunggu sampai menikah. Mulai dari pacaran, usahakan yang seiman. Kalau saudara suka orang yang beda iman misalnya, yaitu hak saudara. Tapi jangan dulu pacaran. Bawa dia dekat sama Tuhan. Saudara injili dia, buat dia kenal Tuhan. Kalau dia udah kenal Tuhan, saudara boleh dekati dia. Perasaan saudara boleh ikut. Jangan sampai saudara suka dulu, sayang dulu. Nanti saudara nggak bisa jadi nanti saudara yang ditarik keluar. Jadi mau alasan apapun ya, tetap pasangan beda iman itu tidak dari Tuhan. Karena Alkitab kasih prinsip begitu. Makanya semua ukuran dalam memilih pasangan itu harus prinsipnya dari Alkitab.